mengklarifikasi bahwa video yang sudah tersebar di warga Mekarsari, khususnya Ampera Payung, Jawa, bahwa video yang beredar dan kejadian yang beredar itu sebenarnya adalah hasil rekayasa. Kami membentuk Satgas Pemburu Begal dengan total tersangka yang sudah kami lakukan upaya paksa 173 orang. Kenapa masih harus pakai pesan-pesan kampungan ya? Tadi tembak di tempat lah, nggak ada cara lain ya. Jangan hanya pakai cara-cara yang bersifat show off ya. Dan ketika kemudian lalu ada teman yang mau membantu seperti TNI ya, kira-kira kita harus terima itu. Halo Sobat Kompas TV, berjumpa kembali dengan saya Jocelyn Valencia. Dan seperti biasa di Zoomcast kali ini kita akan membahas isu-isu terbaru yang menjadi perbincangan masyarakat. Sobat Kompas TV, aksi begal kini bukan lagi sekadar kriminalitas jalanan. Ia berubah menjadi teror sosial, mulai dari maraknya aksi begal di Jakarta, munculnya Satgas Pemburu Begal, kemudian pelibatan TNI, hingga viralnya isu pocong begal yang membuat masyarakat itu takut keluar rumah saat dini hari. Di media sosial, ketakutan ini juga menyebar jauh lebih cepat ya daripada klarifikasinya. Sementara di lapangan, sebagian publik mulai mendukung tindakan ekstrim seperti begal ditembak di tempat. Nah, lalu apakah ini tanda negara sedang serius memberantas kejahatan atau justru sinyal bahwa masyarakat sudah kehilangan rasa aman dan kepercayaan terhadap hukum? Nah, Sobat Kompas TV, kita akan membahasnya bersama Prof. Adrianus Meliala, selaku Guru Besar Kriminologi FISIP Universitas Indonesia. Halo Prof. Adri, selamat sore. Selamat sore, senang Selamat ketemu. sore. Terima kasih Prof. sudah meluangkan waktunya ya, selamat Idul Adha juga. Prof, ini kita langsung saja gitu ya. Jakarta belakangan itu kan terasa seperti masuk fase darurat begal, di mana-mana kita ngomongnya hati-hati begal gitu. Nah, dari sudut pandang kriminologi, apakah ini bentuk eskalasi kejahatan, Prof, atau sebenarnya eskalasi ketakutan publik? Yang kedua sebetulnya, dari segi kasusnya sebetulnya begal ini tidak terlalu beda ya dengan waktu-waktu yang lalu ya. Sudah pernah terjadi, namun khususnya terjadi di wilayah pinggiran, di Bekasi, ya, di Depok, di Tangerang gitu ya. Dan karena terjadi di pinggiran, maka tidak terlalu menarik perhatian. Begitu kemudian begal terjadi dalam kota ya, di Jakarta Pusat gitu, di beberapa ruas jalan, maka langsung menarik perhatian juga khususnya karena entah korban atau ada yang melihat lalu kemudian mempostingkannya ya, jadi lalu timbullah satu semacam ketakutan massal ya. Begal sudah sampai di dalam kota padahal sebetulnya dari dulu juga ada gitu. Nah, mungkin juga karena ada korban-korban yang kemudian lalu amat sadar media ya, lalu kemudian mempostingnya di media sosial, alhasil kemudian menjadi semacam demam ya, demam begal. Jadi memang sebetulnya kalau dibilang ini kesalahan siapa, ya saya kira memang ada dua pihak yang perlu dituding ya. Dalam hal ini pihak Pemda DKI sebagai, atau Pemda Bekasi juga boleh ya, Depok juga boleh, sebagai pihak-pihak yang mengetahui bahwa kawasan mereka itu ada yang gelap, sepi ya. Lalu kemudian tidak ada orang di situ khususnya pada malam hari. Lalu kemudian cenderung tidak berbuat maksimal. Dan yang kedua di pihak adalah kepolisian. Sudah tahu tadi ya, ada begal di beberapa tempat, tapi lalu kemudian tidak melakukan enforcement ya, berupa patroli kah, atau meletakkan mobil patroli atau motor patroli yang bersifat statis atau yang mobile begitu ya. Malah kemudian lalu bersikapnya reaktif terus. Nah, begitu kemudian lalu timbul fear ya di antara masyarakat, barulah kemudian repot-repot bikin satgas ya, bikin operasi-operasi. Menurut saya hari gini kok masih pakai pendekatan operasi ya. Dulu ketika Polri masih belum kuat ya, dari segi jumlah, dari segi anggaran, dari segi peralatan, maka pendekatan operasi itu dipilih untuk supaya dapat anggaran yang cukup dari Pemda misalnya, dan kemudian lalu semua berbagai unsur di satuan wilayah di Jakarta misalnya dikumpulin untuk kemudian bisa melakukan suatu operasi yang bersifat massal pada satu titik ya, untuk beberapa waktu. Sekarang semua satwil seperti Polres ya atau Polsek itu hampir sudah ideal dari segi daftar susunan personil. Demikian pula dari segi anggaran juga cukup ideal. Dari segi infrastruktur apalagi gitu ya. Nah, kok masih pakai pendekatan operasi? Jadi kemana aja nih yang tambahan-tambahan personil yang selama ini ada ya,
selama 20 tahun sudah berkembang sekitar 150.000 anggota Polri. Artinya apa? Mereka semua tidak digerakkan, disebarkan secara cukup ya, apalagi untuk menanggulangi kejahatan seperti ini. Nah, makanya menurut saya langkah Polri ini menurut saya kesiangan ini gitu ya. Dan ketika kemudian lalu ada lagi pihak yang ingin cawe-cawe membantu ya seperti TNI, ya saya tidak menyalahkan TNI-nya ya, karena sudah keburu tercipta kristalisasi ketakutan, maka ya saya kira harus menyambut baik kehadiran TNI, walaupun ya jangan lama-lama ya. Begitu selesai urusan ini, TNI harus kembali ke kandangnya gitu ya, sebab TNI tidak memiliki legitimasi atau kewenangan mengurusi kejahatan ketertiban umum seperti ini. Demikian. Prof, tadi Prof juga menyebut gitu ya, ada TNI, kemudian masih pendekatan dengan operasi. Nah, dalam hitungan minggu muncul Satgas seperti yang tadi Prof bilang gitu ya. Ada patroli sampai pelibatan TNI. Nah, Prof tadi juga sempat menyebut jangan lama-lama. Berapa lama, Prof? Sebenarnya seberapa serius sih situasi kejahatan jalanan saat ini gitu? Jadi dalam waktu 2 minggu saja setelah tim bentukan Polda Metro itu bergerak, langsung kemudian sudah bisa ditangkap 200 orang. Ya. Apakah lalu 200 orang ini ditangkap pada saat mereka sedang membegal? Tidak. Yang mereka ditangkap karena mereka sebetulnya sudah masuk dalam radar kepolisian sebagai anggota dari kelompok Ranmor yang aktif selama ini, ya, dan kemudian sekarang memakai modus baru. Maksudnya apa? Selama ini kelompok-kelompok itu banyak mengincar R2 ya, atau kendaraan roda 2 atau R4 juga sekali-sekali yang terparkir di perumahan ya, atau yang terparkir di pinggir jalan, atau yang terparkir di tempat-tempat seperti mall gitu ya. Dan sekarang relatif untuk mencecar target-target seperti itu terus sudah semakin susah. Ada CCTV yang sekarang semakin marak, kemudian juga orang cenderung untuk memakai kunci ganda gitu ya, maka makin susah. Nah, di pihak lain lalu kemudian timbul semacam ide baru, yakni melakukan pencurian di jalan raya ya, pada saat ada orang yang melakukan sedang berkendara dipepet ya, dan kemudian dijatuhkan dan motornya diambil. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai begal tadi gitu ya. Nah, dengan kata lain ini modus baru ya, dan mereka-mereka yang kemudian sebetulnya pemain lama tapi lalu melakukan modus baru inilah yang kemudian dipetik atau diambil atau ditangkap oleh kepolisian. Jadi dengan kata lain sebetulnya polisi sudah tahu mereka-mereka yang berada di balik ini semua. Tentu ada juga yang pemain-pemain baru ya, yang karena rame-rame maka lalu kemudian coba-coba dan ternyata dapat nih gitu ya. Tapi sebetulnya Polri sudah tahu datanya, alhasil kemudian segera bisa digulung dan pada waktu yang segera akan turun tuh jumlah kejahatan begal ini, mengingat pelakunya sudah berada di tahanan kepolisian. Ya, jadi kalau tadi kita bicara mengenai cepat atau lambat, maka kehadiran TNI pun juga tidak akan sampai pada konteks penangkapan. Paling-paling pada saat melakukan razia di tengah jalan pada malam hari gitu ya, barulah kemudian teman-teman TNI memperkuat. Nah, maka ketika sebetulnya pelaku-pelakunya sudah ditahan kepolisian, maka sebetulnya kegiatan operasi di jalan itu sebetulnya tidak terlalu bermakna sebetulnya. Hanya lebih mempengaruhi psikologi publik ya, yang melihat bahwa Polri bekerja, aparat bekerja, tentara bekerja, dan itu lalu membuat kita tenang ya. Dan segera setelah beberapa saat maka kemudian operasi seperti itu bisa dihentikan dan teman-teman TNI bisa kembali ke pangkalannya masing-masing. Prof mengatakan, oh ya, yang begal itu tuh sebetulnya ada pemain lama juga, kemudian ditambah pemain baru gitu. Nah, sebetulnya bagaimana sih polisi itu bisa memastikan seluruh pelaku itu tadi ditahan dalam waktu yang efektif gitu? Katakanlah dalam 2 minggu, seberapa efektif sih polisi itu bisa memastikan mereka bisa menyisiri ya pelaku-pelaku itu tadi gitu, Prof? Betul sekali. Jadi memang kegiatan menahan ini tidak bisa serta-merta dilanjutkan dengan kegiatan penyidikan atau pentersangkaan mereka sebagai pelaku, ya. Jadi mereka ditahan sebetulnya sih belum juga bisa disebut sebagai ditahan ya, karena belum jelas kejahatannya apa ya. Juga di pihak lain secara KUHAP seorang yang ditahan oleh kepolisian tidak wajib untuk menceritakan tentang apa yang dilakukannya. Harus polisi sendiri yang kemudian memastikan Anda itu menjadi pelaku kejahatan A di wilayah B di jalan C pada jam J, kan begitu. Nah, bisa nggak polisi kemudian lalu memastikan bahwa pelaku ini beroperasi di jalan A? Nggak, susah kan? Susah sekali. Maka saya menduga bahwa sebetulnya, sekali lagi ya dengan satu asumsi bahwa kita bekerja dalam kerangka hukum, maka sebetulnya akan ada beberapa orang yang dilepaskan
dikembalikan ke masyarakat karena tadi tidak ada dasar untuk menahan mereka lebih lanjut. Ya, ada yang bisa ya tentu nanti polisi punya cara ya untuk kemudian mendapatkan informasi tentang siapa melakukan apa di jalan apa gitu ya. Tapi ada saja kemungkinan ada yang kemudian tidak bisa diinkriminasi, disangkakan apapun. Maka lalu kemudian terpaksa dikembalikan ke masyarakat. Banyak warga merasa jalanan itu makin tidak aman sekarang, terutama malam hingga dini hari gitu ya. Apakah sebetulnya rasa takut masyarakat saat ini memang berbanding lurus dengan data kriminalitas, Prof? Sebetulnya peningkatannya sih tidak drastis-drastis amat ya. Tadi saya katakan terjadi di pinggiran Jakarta dan itu kurang menarik perhatian. Nah, ini dia nih kepolisian kalau tidak ada kasus yang rame ya, tidak ada kasus di pusat kota di depan mata lalu kemudian tidak bergerak ya. Padahal sebetulnya ini fenomena lama ini ya. Demikian juga Pemda sama aja, udah tahu jalannya sepi bukannya lalu kemudian mengalokasikan penerangan ya, mengalokasikan adanya mungkin ada misalnya polisi tidur untuk supaya orang tidak bergerak cepat misalnya atau yang lain lah begitu ya, sehingga kemudian lalu angka begal ini bisa turun. Maka alhasil kemudian lalu timbul semacam ketakutan yang merata. Nah, ketakutan pada kejahatan ini kita sebut sebagai fear of crime itu punya ciri gampang naik gampang turun ya, gampang dia terbentuk ya gara-gara ada satu dua kasus yang diviralkan, tapi lalu kemudian dengan adanya operasi, dengan adanya razia ya, pemberitaan yang positif dari kepolisian, maka segera akan turun. Dengan kata lain, orang akan merasa aman kembali. Nah, maka guna supaya mencegah jangan sampai muncul lagi situasi naik turun seperti ini, maka tentunya kepada kepolisian diharapkan untuk melakukan langkah-langkah yang lebih bersifat permanen ya. Misalnya sudah tahu ada wilayah-wilayah, jalan-jalan atau ruas-ruas yang gelap, sepi, ya, lalu kemudian di mana orang harus terpaksa memelankan atau melambatkan jalannya, alhasil kemudian mudah dipepet dan kemudian dilumpuhkan, maka pasang dong pos polisi yang sifatnya tidak permanen, tempatkan dong mobil polisi secara mobile, putar-putar dong wilayah itu secara lebih meningkat dengan pendekatan beat ya, dengan kata lain secara teratur tiap 1 jam, tiap setengah jam bolak-balik di situ ya. Itulah yang bisa mencegah begal-begal ini terjadi, begal-begal ini beraksi. Ya tentu juga kemudian kepada masyarakat juga diberikan himbauan ya, kalau bisa jangan jangan bepergian sendirian pada jam 1 atau jam 2 dini hari. Kalaupun terpaksa bepergian, berpergianlah 2 orang atau 2 motor sehingga kemudian lalu bisa saling jaga begitu ya. Nah, tapi kan juga dalam hal ini kalau misalnya tidak ada situasi yang urgen, tidak ada situasi yang sebetulnya dibutuhkan, siapa sih yang mau pulang malam-malam ya kan? Kita tentu tidak ingin. Ya paling enggak kalau naik motor bisa masuk angin ya, pulang jam 1 atau jam 2 malam kan sebetulnya. Nah, maka menyadari bahwa kota itu berdejut 24 jam, maka seyogianya Pemda dan juga kepolisian itu melakukan beberapa cara yang bersifat taktikal agar kemudian melindungi warga masyarakat yang pulang malam dan memang harus pulang malam ya pada saat situasi sepi. Ketika pemerintah mulai memaknai istilah pemburu begal, apakah ini sebetulnya sekedar strategi keamanan atau sebetulnya ada pesan psikologis yang sedang dibangun ke masyarakat, Prof? Ya itu lebih ke tadi ya, semacam kampanye aja lah supaya membuat orang tenang kembali. Kita harus melakukan semuanya lewat atau dalam koridor hukum ya. Jadi kalaupun dibilang pemburu, artinya apa? Orang yang memang telah melakukan begal. Nah, kalau kembali tadi apa yang saya katakan, orang-orang yang telah ditangkap, apakah memang mereka adalah orang yang melakukan begal dan polisi tahu siapa melakukan apa di jam apa? Tentu tidak. Maka lalu polisi punya cara-cara untuk kemudian mencocokkan ya siapa yang melakukan apa pada jam apa gitu ya. Nah, ini orang ini begitu ya. Sebetulnya itu tidak ideal, tapi daripada tidak sama sekali, oke lah begitu ya. Demikian juga ketika muncul wacana soal tembak di tempat. Itu menurut saya lebih kepada ya supaya menenangkan saja. Tidak ada polisi yang kemudian lalu tiba-tiba lalu menembak mereka. Kenapa? Karena sebetulnya ada prosedur untuk itu, harus berbasis pada keperluan dan sesuatu yang bersifat proporsional. Jadi ketika seseorang itu tidak bersenjata atau misalnya bersenjata tajam sekalipun, nah polisi tentu perlu berhitung apakah lalu kemudian dia menyerang petugas dan menyerangnya juga kayak apa gitu ya. Jadi kalau cuma misalnya punya pisau lalu kemudian hanya dikibas-kibaskan saja tanpa kemudian lalu menyerang polisi, nah itu sebetulnya bukan satu justifikasi bagi kepolisian untuk menembak. Menembak pun juga beda antara menembak polisi dan menembak tentara ya. Menembak tentara bisa langsung ke bagian tubuh yang mematikan. Kalau di polisi tidak boleh. Saya kira dalam ini kepolisian sudah cukup disiplin untuk itu.
ya dalam rangka melakukan tindakan tegas kepolisian. Sebenarnya apa sih yang biasanya menjadi faktor utama meningkatnya begal dan kejahatan jalanan? Apakah itu ekonomi, itu narkoba kah, pengangguran, atau lemahnya kontrol sosial? Anda melihatnya seperti apa, Prof? Ya hal-hal itu tentu tidak bisa dipungkiri bahwa itu ada ya. Namun khusus untuk kejahatan jalanan seperti begal, ya surat-surat ya, yang semuanya mengambil lokasi public places ya, jalan, terminal, begitu-begitu. Maka ada satu faktor yang seringkali orang lupa adalah bahwa untuk melakukan kejahatan ini mudah sekali dari sisi skillnya. Praktis semua orang ya asal berani aja gitu ya, lalu kemudian bisa melakukan begal ini tanpa ada kompetensi khusus gitu ya. Nah, tapi juga memang dalam hal ini, walaupun tadi saya katakan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, ada juga orang yang nggak berani melakukan kejahatan jalanan karena takut kena masa. Ya, jadi kalau misalnya ketahuan, maka wah itu bisa bonyok itu. Nah, untuk membuat mereka berani, maka biasanya mereka mengkonsumsi dulu entah obat-obatan, entah alkohol, sehingga lalu mereka bisa nekat ya melakukan kejahatan-kejahatan pada saat misalnya ada masyarakat sedang ramai, mereka mampu melakukan kejahatan seperti pencurian, pencopetan, macam-macam lah gitu ya, termasuk diantaranya begal. Akibatnya situasi ini yang lalu kemudian dibaca oleh teman-teman yang tidak memiliki skill apapun ya untuk kemudian mencoba-coba. Alhasil betapapun kemudian lalu kepolisian melakukan operasi dan seterusnya, tetap saja ada kalangan yang tetap berani atau mau melakukan kegiatan begal ini karena mudah. Sebenarnya ini ada pengaruh media sosial nggak, Prof? Media sosial, kemudian adakah unsur glorifikasi kekerasan atau mungkin ya anak-anak zaman sekarang gitu ya adu eksistensi antar kelompok gitu? Nah, kalau itulah yang kita sering sebut sebagai ekses dari tawuran, terutama tawuran sekolah ya, itu lalu sekarang sudah memakai media sosial seperti misalnya WhatsApp group ya, di mana tantangan itu dilakukan melalui WA group, lalu kemudian bukan hanya itu tapi juga disiarkan melalui WA atau melalui video call atau bahkan langsung melalui media sosial ya. Tidak cukup dengan berkelahi atau berantem atau tawuran, tapi lalu kemudian dilanjutkan juga dengan tawuran, dengan begal, di mana mereka itu mensasar bukan hanya musuhnya tapi juga orang-orang lain yang kebetulan lewat dan kemudian menjadi sasaran kesalahan mereka misalnya. Dan itu tidak hanya fenomena Jakarta. Kalau kita lihat fenomena di Jogja, di Semarang, itu ada fenomena-fenomena seperti itu. Bahkan sudah ada julukannya, ya, yang mana dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan semacam leverage ya atau peningkatan status di antara mereka. Jadi kalau misalnya mereka berani nusuk gitu ya, saya pakai istilah seperti itu, berani babat orang, maka lalu kemudian mereka dianggap jago, dianggap sebagai terhormat dan kemudian lalu dianggap sebagai ketua dari kelompok mereka. Jadi bayangkan penderitaan orang lain dijadikan sebagai satu sarana untuk membuat lalu harga diri mereka meningkat. Tentu memang ini satu hal yang silly ya, tapi ya itulah yang kenyataannya terjadi. Demikian. Ada hal yang menarik juga, Prof, bahwa sekarang itu muncul fenomena pocong jadi-jadian gitu ya. Begal modusnya pocong gitu, sampai isu pocong keliling yang itu juga viral di media sosial. Tapi yang sebenarnya yang membuat bingung itu ya, kenapa kok masyarakat itu cepat percaya narasi seperti ini, Prof? Anda melihatnya seperti apa? Begini, sebetulnya yang dalam rangka begal itu kan sebetulnya poin yang paling terpenting adalah menghentikan kendaraan yang ditarget untuk berhenti, dan dengan berhenti itu lalu kemudian sang pengendara berada dalam posisi rentan. Ada yang menghentikannya dengan cara menghadangnya, ada yang menghentikannya dengan cara menyabet-nyabetkan senjata sehingga lalu kemudian orang takut atau bahkan mungkin terkena, lalu kemudian pengendara yang jadi korban berhenti dan ketika itulah lalu kemudian kendaraannya diambil. Sebetulnya itu. Dan pocong ini pun juga dilakukan dalam rangka menakut-nakuti orang agar berhenti. Sebab dengan berhenti sekali lagi lalu kemudian kendaraannya segera dikerumuni oleh beberapa orang, si pengendara lalu kemudian dibuang lah gitu, dilempar, dan kemudian kendaraan bisa dengan mudah diambil. Sebetulnya itu ya. Dan seperti biasa kan kita juga lihat bahwa ada beberapa hal di Indonesia yang memang dianggap sebagai mengerikan, cenderung menarik perhatian dan seterusnya. Nah, diantaranya adalah pocong tersebut. Dalam kriminologi sendiri, Prof, apakah fenomena pocong begal itu bisa disebut moral panic atau kepanikan sosial masyarakat begitu? Moral panic sebetulnya adalah akibat ya, akibat dari aneka macam modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan dengan cukup intens. Alhasil kemudian lalu menimbulkan situasi di mana orang bergerak betapapun tidak ada alasan-alasan yang ada kuat. Jadi dengan kata lain, ya kalau pocong beneran ya mungkin semua orang takut ya, tapi ketika pura-pura ya lalu kemudian orang lalu berhenti
lalu kemudian ketakutan dan menyerahkan motornya dengan sukarela. Nah, ini masuk dalam tadi yang dikatakan sebagai moral panic gitu ya. Oke. Nah, mungkin mungkin sudah waktunya Polri kemudian mengintervensi dengan cepat ya agar kasus ini segera berhenti, para pelakunya lalu kemudian mendapatkan enforcement dari kepolisian, hal mana kemudian tidak ada lagi kasus seperti ini. Prof, kalau memang ya fenomena pocong begal ini tuh untuk menciptakan kondisi ketakutan, sebetulnya apakah ketakutan publik itu memang bisa diproduksi dan menyebar secara sistematis begitu? Ya memang terutama dengan bantuan media sosial ya cepat sekali, dan ini sebetulnya mengkhawatirkan ya karena dengan bantuan media sosial maka yang terjadi adalah ada kemungkinan kasus-kasus lama di repost ya diangkat kembali, hal mana kemudian lalu orang mengira bahwa itu adalah kejadian baru padahal itu sudah berlangsung begitu lama dan di repost begitu. Oke. Dan yang kedua adalah media sosial juga lalu punya kemampuan mengadakan filterisasi, mengadakan penghalusan, bahkan mungkin juga membuatnya menjadi lebih seram daripada aslinya dengan bantuan AI dan seterusnya gitu ya. Alhasil kemudian kasus yang sebetulnya tidak ada apa-apanya tapi lalu menjadi begitu mencekam dengan bantuan ketika kemudian diviralkan melalui media sosial. Jadi memang adalah penting bagi kita untuk tidak segera bereaksi ya dengan informasi dari media sosial tersebut, mengingat sumbernya dan juga motifnya atau tujuannya juga tidak terlalu jelas. Hanya ya untuk kemudian sampai pada orang sepenuhnya lalu tidak bereaksi secara berlebihan ya berat ya. Dan artinya ada saja orang yang kemudian berubah perilakunya, berubah perangainya maupun perasaannya gara-gara berita dari media sosial. Nah, jadi polisi juga jangan nunggu semua masyarakat sadar ini ya, harus segera bereaksi dengan cepat, misalnya segera kemudian mengeluarkan informasi-informasi kepolisian melalui humas ya, segera lalu memblas ya dengan media blasnya gitu ya, mengatakan bahwa jangan takut, jangan. Nah, itu yang menurut saya kok masih lambat ya gitu ya. Alhasil kembali masyarakat sudah kemudian mendapatkan sumber-sumber informasi yang salah. Bukan hanya itu, lalu kemudian sumber informasi yang salah itu sudah lalu kemudian saling goreng ya, saling kirim-kirim, lalu kemudian diberi tambahan hati-hati, ini berita resmi dari kepolisian ya. Hal mana kemudian membuat kita jadi takut dan tidak ada satupun counter message dari kepolisiannya. Jadi sekali lagi ini juga satu pesan kepada kepolisian untuk segera bekerja cepat ya, agar kemudian tadi penyebaran informasi melalui media sosial itu lalu dapat diredusir lah ya, dari sisi efek, hal mana efeknya negatif kepada kita semua. Agar warga itu juga nggak main hakim sendiri ya terhadap orang yang dicurigai ya, Prof. Karena kan kalau misalnya kita ngomongin fenomena pocong begal gitu kan, nggak kelihatan kan ya wajahnya juga gitu kan. Fenomena seperti ini tuh takutnya bisa memicu vigilantisme nggak sih, Dok? Prof. Oh, itu hal yang relevan sekali ketika praktek vigilantisme dalam bentuk tindakan main hakim sendiri itu sudah menjadi semacam kebiasaan, dan ketika kemudian lalu polisi bertindak tegas ya, sebenarnya bukan bertindak tegas, bertindak hukum saja ya. Jadi gini, polisi atau hukum bisa menerima ketika seseorang itu mendapatkan serangan dari pelaku kejahatan dan kemudian membalasnya, membela diri ya. Kita sebut sebagai dalam bahasa hukum northward atau northward access ya. Ketika kemudian lalu gara-gara pembalasan kita sebagai korban lalu kemudian si pelaku itu misalnya luka gitu ya. Nah, tapi ketika pelaku sudah luka, sudah mungkin sudah minta ampun juga, sudah lemah begitu ya. Lalu kemudian kita teruskan dengan kegiatan-kegiatan kekerasan terhadapnya, maka sudah masuk pada konteks penganiayaan. Nah, inilah yang kemudian membawa situasi di mana ada tadinya korban kejahatan, lalu kemudian ketika ditersangkakan sebagai pelaku, masyarakat tidak terima. Padahal sebetulnya secara esensi begitu. Siapa yang bisa menyangkal bahwa masyarakat perlu membela diri, semua bisa menerima. Tapi ketika kemudian si pelaku sudah nyerah, sudah kalah, masih digebukin juga, ini sudah masuk dalam konteks penganiayaan. Nah, menurut saya kita sebagai masyarakat perlu belajar ya bahwa ketika kita sudah melakukan kegiatan yang bersifat main hakim sendiri, itu namanya vigilantisme sebagaimana tadi Mbak katakan, dan kalau kita kemudian tidak matikan vigilantisme itu, maka itu artinya kita menafikan hukum yang kita pelihara dan kita anggap sebagai institusi untuk membuat kita lalu terlindungi kepentingan kita. Demikian juga kita menafikan penegak hukum ya sebagai pihak-pihak di mana bertugas untuk menjaga kemaslahatan daripada hukum tersebut. Ada kekhawatiran pendekatan keamanan yang terlalu represif justru menciptakan ketakutan baru di masyarakat, Prof. Itu apakah beralasan? Termasuk ini ya, ada juga yang mengatakan bahwa situasi ini seperti kembali ke Orde Baru. Itu gimana, Prof, pandangan Anda? Maksudnya apa yang dikatakan kekerasan ya? Terbukti misalnya dari
200-an orang yang kemarin diparadekan ya oleh Polda Metro, itu semuanya mulus tuh. Dengan kata lain tidak ada yang kemudian misalnya lututnya bolong kena kena timah panas atau mereka tewas gitu. Nyatanya enggak tuh gitu ya. Jadi saya kira apa namanya apa adanya aja bahwa dalam hal ini kepolisian bertindak proper ya dalam rangka melakukan satu tindakan hukum gitu. Bahwa memang perlu diingatkan betul. Tapi kalau kemudian kita dengan cepat menuduh aparat khususnya kepolisian lalu melakukan kekerasan, penganiayaan, brutalitas apalagi itu ya itu menurut saya tanpa ada data ya saya kira nggak benar juga gitu. Nah hati-hati juga dengan situasi bahwa bahwa kejahatan jalanan adalah kejahatan keras ya. Dengan kata lain memang pelakunya sudah siap dengan senjata, siap melawan ya, siap mati juga. Jangan lupa bahwa dia sudah umumnya sudah di bawah pengaruh alkohol atau obat ya. Maka tentu kepolisian juga lalu perlu melakukan satu respons yang dari derajat rendah ya maksudnya diingatkan sampai kepada derajat yang tertinggi yakni tindakan tegas entah itu berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan sampai pada penembakan gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain kita juga seyogianya memakai satu standar bahwa yang namanya jalanan Jakarta itu memang udah keras tuh. Yang namanya jalan Jakarta Surabaya, Bandung tuh keras ya. Alhasil kemudian bentrokan antar polisi dan pelaku kejahatan itu juga amat mungkin terjadi. Tentu juga tidak bisa kita harapkan lalu kemudian semuanya berlangsung sesuai dengan textbook gitu ya. Yang penting adalah bahwa polisi menjaga jangan sampai lalu kemudian tidak proporsional, tidak perlu ya tindakan tegas yang dilakukan, hal mana kemudian akan masuk pada ranah pelanggaran pidana oleh polisi sendiri atau pelanggaran HAM oleh polisi. Dari saya concern saya cuma satu, yakni bahwa ini kita sudah berada di tahun 2026, kok masih pakai terminologi tembak di tempat gitu ya. Jadi polisinya sudah makin pinter ya, teknologinya juga makin bagus, sudah banyak yang dokter, tapi masih kemana-mana ngomong tembak di tempat. Mau pakai yang lain ya. Kalau cuma untuk nakut-nakuti orang, mengisyaratkan bahwa polisi serius, ya pakai terminologi lain lah ya. Jangan pakai terminologi tembak di tempat yang memang tidak akan dilakukan dan lebih bersifat nakut-nakuti. Nah, masa sih nggak bisa dilakukan satu cara untuk nyari terminologi yang lain ya, selain daripada ngomong soal tembak di tempat. Ya kesannya polisi nggak mikir gitu ya. Nah, Prof, apakah ada resiko aparat menjadi terlalu longgar menggunakan diskresi ketika narasi darurat begal itu terus dibangun? Jadi diskresi itu hanya bisa diberikan untuk kejahatan-kejahatan sumir ya, atau untuk pelanggaran hukum sumir saja. Kalau sudah bersifat pelanggaran hukum serius seperti begal, ya di mana kemudian ada korban, ada ketakutan ya tidak mungkin ada diskresi, ya harus dilakukan satu tindakan yang proporsional terhadap pelakunya. Jadi saya kira itu tidak mungkin dilakukan oleh kepolisian lah. Demikian juga kepolisian pasti akan melakukan satu tindakan yang bersifat proper ya ketika menghadapi pelaku yang bersifat keras juga gitu ya. Nah, tetapi ada celah ini bahwa sebetulnya polisi dapat dengan mudah tuh menggaruk ya kelompok tersebut gitu. Kenapa? Karena datanya sudah ada di kantong polisi sendiri. Nah, menurut saya kenapa nggak mengaktifkan kegiatan-kegiatan yang bersifat intel itu, ya melakukan upaya menjaring ya sebelum mereka beraksi. Jadi ketika mereka misalnya bertemu dengan polisi pada saat mereka sudah beraksi lalu kemudian ditangkap, kan sudah ada korban, sudah ada masyarakat yang ketakutan, sudah ada masyarakat yang nggak bisa pulang atau bahkan mungkin juga sudah tinggal jasad saja, ya. Padahal sebetulnya pelakunya itu juga. Pertanyaan kita adalah bahwa kenapa nggak dilakukan kegiatan-kegiatan intel ya yang bersifat proaktif pada saat mereka belum melakukan satu kejahatan, tapi kemudian lalu dengan adanya pendekatan intel maka kemudian mereka bisa dilakukan satu intervensi yang bersifat senyap. Misalnya nih yang gampang adalah jangan main di tempat saya ya, gitu ya. Kalau mau main di tempat orang lain dah disuruh di jurisdiksi yang lain di luar sana, gitu ya. Ya memang itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi minimal membuat lalu wilayah setempat itu menjadi aman. Pernah nggak mereka disentuh oleh polisi dalam hal ini ketika sehingga lalu kemudian tidak sempat atau tidak lagi bisa melakukan kegiatan yang bersifat empirik ya, ada korbannya, ada akibatnya dan juga ada ketakutan yang muncul. Prof, ini untuk yang terakhir gitu ya, secara praktiknya polisi termasuk pemerintah itu sebetulnya harus apa dalam menangani kasus ini? Saran dan pesan Anda, Prof. Dalam semua fenomena kejahatan itu ada atau berlaku yang namanya dalam peribahasa itu 1001 jalan menuju Roma gitu ya. Jadi ujung-ujungnya aman, ujung-ujungnya
tertib, tapi ada berbagai macam cara, ya. Ada cara intel, ada cara penyuluhan, ada cara nakut-nakuti, ada cara tembak di tempat, ya. Ada cara operasi patroli di mana-mana, gitu ya. Dan semua cara-cara itu tentu saja tidak sempurna, ya. Tapi kalau itu dilakukan dengan kombinatif, ya, dengan variasi, maka kelemahan di satu cara akan ditutup dengan cara yang lain. Nah, dalam hal ini sudah belum cara itu dilakukan. Tadi saya sebut misalnya cara-cara intel, ya. Kalau ternyata polisi tahu tuh jaringannya sehingga dapat dengan mudah menjaring mereka, ya, dan kemudian lalu sekarang mensortir mereka, gitu ya. Mana yang terlibat, mana yang enggak, gitu ya. Mungkin sedang puasa atau sedangnya lain, gitu ya. Sehingga kemudian lalu bisa dinaikkan statusnya menjadi tersangka dalam fase penyidikan, nanti kemudian terus ke penuntutan. Nah, mengapa tidak dilakukan? Demikian juga misalnya tadi, kalau kita mau pakai pendekatan komunikasi publik, ya, mengapa masih harus pakai pesan-pesan kampungan, ya, tadi tembak di tempat lah, gitu ya, nggak ada cara lain, ya, gitu ya. Nah, menurut saya silakan polisi memakai 1001 cara tadi, ya, jangan hanya pakai cara-cara yang bersifat show off, ya, show of force apalagi, gitu ya. Dan ketika kemudian lalu ada teman yang mau membantu seperti TNI, ya saya kira kita harus terima itu, mengingat tadi ada semacam kelengahan dari minimal dari polisi dan Pemda, yang mana kemudian lalu membuat fenomena ini terus berkembang dan lalu menimbulkan ketakutan pada masyarakat. Baik, Prof. Adri, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk pandangannya terkait fenomena begal ya, yang kini sebenarnya tidak hanya menjadi persoalan kriminalitas, tetapi ini juga memunculkan keresahan sosial di tengah masyarakat. Semoga penegakan hukum yang tegas, dibarengi langkah pencegahan dan edukasi yang tepat ya pastinya dapat mengembalikan rasa aman masyarakat gitu ya, tanpa mengabaikan prinsip keadilan itu tadi, dan pemerintah dan polisi tidak bisa tutup mata, harus cepat bertindak gitu ya. Terima kasih banyak Prof. Adri untuk waktunya dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan untuk membahas isu yang lain. Terima kasih Prof. Terima kasih.